Zoals hij zoals al, zoals hij zoals hij zoals al, zoals hij. Latar belakang kenapa kami memilih Adidas Sales. Adidas merupakan sebuah perusahaan multinasional Jerman yang merancang dan memproduksi pakaian, sepatu, dan aksesoris olahraga terbesar di dunia, dengan logo tiga garisnya yang ikonik. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia, volume transaksi penjualan Adidas yang besar dan beragam menjadi suatu tantangan bagi perusahaan tersebut dalam mengelola dan menganalisis data penjualannya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan informasi yang relevan sehingga dapat mempermudah manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk jangka panjang. Data set penjualan Adidas dipilih sebagai dasar pembuatan dashboard karena memiliki struktur data yang lengkap, relevan, dan mudah dipahami. Data ini biasanya mencakup informasi penting seperti nama produk, kategori, lokasi penjualan, tanggal transaksi, jumlah unit terjual, dan total penjualan. Dengan kelengkapan tersebut, dataset ini sangat representatif untuk dianalisis dalam berbagai perspektif bisnis. Selain itu, data penjualan dari brand global seperti Adidas mencerminkan kondisi nyata di industri retail, sehingga analisisnya dapat digunakan untuk mensimulasikan proses pengambilan keputusan bisnis yang relevan. Dashboard yang dibangun dari dataset ini dapat menampilkan indikator kinerja utama atau KPI seperti total penjualan, tren penjualan per bulan, produk terlaris, hingga performa penjualan berdasarkan wilayah. Visualisasi ini memberikan wawasan yang berguna untuk evaluasi strategi pemasaran dan operasional. Dataset ini juga cocok digunakan dalam pelatihan pembuatan dashboard karena formatnya sederhana namun informatif. Pengguna dapat dengan mudah mengolahnya menggunakan fitur Microsoft Excel seperti pivot table, pivot chart, dan slicer, tanpa perlu melakukan pembersihan data yang kompleks. Hal ini sangat mendukung pembelajaran analisis data dan pembuatan dashboard secara praktis. Dengan berbagai kelebihan tersebut, dataset penjualan Adidas menjadi pilihan ideal untuk membangun dashboard interaksi dan informatif yang mampu menyajikan data penjualan secara komprehensif dan menarik secara visual. KPI yang kami pilih, yang pertama, ada total sales, total unit sold, operating profit, operating margin. Total sales untuk mengukur pendapatan dari total penjualan, keberhasilan penjualan dapat dilihat melalui pendapatan yang diperoleh. Total unit sold adalah jumlah produk yang terjual. Ini akan berguna dalam memahami banyaknya permintaan barang dari waktu ke waktu. Lalu operating profit merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasionalnya setelah dikurangi dengan biaya operasional. Lalu operating margin, persentase yang menunjukkan berapa banyak laba yang diperoleh dari setiap pendapatan setelah dikurangi biaya operasional. KPI yang kedua ada sales by state. Untuk mengukur kinerja penjualan berdasarkan wilayah dan memahami area mana yang paling berpotensi. Lalu yang ketiga ada sales by profit by retail. Untuk menganalisis performa penjualan dari masing-masing toko berdasarkan profit yang diperoleh. Lalu ada sales by product. Untuk memahami produk mana yang paling laku dan tidak laku sehingga manajemen dapat mengambil keputusan produk mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu dihentikan atau diganti. Lalu profit by sales method. Untuk membantu perusahaan dalam memahami metode mana yang paling menguntungkan agar tidak mengeluarkan banyak anggaran untuk pemasaran. Hal ini penting untuk orientasi jangka panjang. Lalu ada top 5 sales by city. Untuk mengidentifikasi penjualan terbaik di 5 kota teratas sehingga perusahaan dapat merumuskan strategi penjualan yang lebih baik di masa depan. Lalu ada year over year. Untuk melihat pertumbuhan, penurunan, atau stagnansi dalam suatu bisnis dengan membandingkan kinerjanya pada periode tertentu. Lalu KPI yang terakhir ada month trendly. Untuk memantau dan mengidentifikasi tren yang sedang naik daun atau populer, sehingga manajemen dapat membuat keputusan akan strategi pemasaran produk yang dijual dan lainnya. Lalu slicer, kenapa kami memilih bulan dan tahun? Pemilihan slicer berdasarkan bulan dan tahun, kita dapat mengidentifikasi periode pertumbuhan atau penurunan dalam penjualan Adidas. Baik, selanjutnya setelah pemilihan dataset, yaitu data penjualan Adidas dan penentuan KPI yang telah dibuat di setiap worksheet, ini contohnya,
Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara membuat dashboard dari ribuan data menjadi dashboard seperti ini. Namun sebelum itu, untuk membuat dashboard, terdapat beberapa fitur Excel yang dibutuhkan. Di antaranya pivot table, pivot chart, dan juga slicer. Nah, langkah-langkahnya itu, untuk membuat pivot table adalah pertama kita klik Adidas Sales Data pada worksheet tersebut, kemudian klik sel di mana saja, kita pilih sisipkan, kemudian klik pivot table, kemudian pilih lembar kerja yang ada. Nah, di sini kita akan mencontohkan untuk sales by state. Nah, kita klik di mana saja untuk selnya, kemudian kita klik OK. Nah, maka bidang pivot table ini akan muncul. Kemudian, kita akan cari state, kita akan letakkan pada baris, kemudian adalah total sales, kita letakkan pada nilai. Nah, maka akan muncul pivot table seperti ini. Lalu kita ubah untuk mata uangnya, itu dengan kita ubah menjadi format nomor akuntansi ini dengan menjadi mata uang US dollar. Kita klik, ya kita udah dapatkan pivot table seperti ini. Lalu untuk pembuatan pivot chart, kita tinggal klik sisipkan, kemudian kita klik salah satu di area bagian ini. Kita akan pilih untuk line 2 dimensi. Maka akan muncul pivot chart seperti ini. Nah, dari pivot chart ini kita tinggal edit sesuai dengan keinginan masing-masing. Dari sini kita sudah selesai untuk pivot chart dan juga pivot table-nya. Nah, lakukan langkah yang sama untuk masing-masing setiap KPI yang telah ditentukan. Maka akan seperti ini. Kemudian setelah semuanya selesai untuk pivot table dan pivot chart-nya, selanjutnya adalah pembuatan dashboard. Jadi seperti ini. Yang pertama adalah susun layout dashboard dan pindahkan setiap pivot chart yang telah dibuat tadi ke dashboard ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini adalah kita untuk KPI yang pertama ada total of unit sold, total sales, dan total operating profit serta total operating margin. Yang pertama ada total unit sold. Total unit yang terjual pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sekitar 2,4 juta unit. Untuk total salesnya ada 899 juta US dollar dan untuk operating profitnya ada 332 juta USD, sedangkan operating marginnya ada 42%. Jika dibandingkan dari tahun 2020 dan 2021, itu terjadi peningkatan yang signifikan di masing-masing indikator. Untuk tahun 2020 totalnya sekian, sedangkan untuk tahun 2021 totalnya adalah sekian. Kita dapat melihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan. Selain itu, dari dashboard ini kita juga dapat melihat untuk setiap tahun berdasarkan bulan. Misalnya untuk tahun 2020 pada bulan Juli. Masing-masing indikator akan berubah sesuai data penjualan pada periode tersebut. Begitu juga pada tahun 2021 untuk bulan Januari misalnya. Indikator juga akan berubah dan ini berlaku untuk seterusnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa indikator unit sold, total sales, operating profit, dan operating margin adalah berbanding lurus, yaitu semakin banyak unit yang terjual, maka pendapatan, laba, dan margin yang diperoleh akan meningkat juga. Kemudian, kita akan berpindah ke total sales by state, yaitu penjualan berdasarkan negara bagian. Untuk tahun 2020 dan juga 2021, penjualan tidak merata secara signifikan terjadi dalam total penjualan antar negara bagian. Beberapa negara bagian itu menunjukkan penjualan yang sangat tinggi, sementara yang lain memiliki penjualan yang jauh lebih rendah. Penjualan tertinggi terjadi pada New York State ini dengan total penjualan adalah 64 juta US dollar. Dan untuk yang terendah ada pada Iowa State, yaitu sekitar 7,4 juta US dollar. Nah, sekarang kita coba untuk memfilter tahun 2020 pada bulan Januari misalnya. Hasil menunjukkan penjualan tertinggi masih ada pada New York State. Sedangkan untuk tahun 2021 pada bulan yang sama, kita coba. Penjualan tertingginya terjadi pada California State.
Begitu juga untuk dua periode tersebut dan bulan-bulan selanjutnya. Penjualan akan berbeda berdasarkan negara bagiannya. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan terjadi pada New York State, California, dan Florida State untuk penjualan tahun 2020 dan 2021. Penjualan tertinggi ada pada 3 negara bagian tersebut. Kemudian untuk top 5 sales by city. Untuk tahun 2020 dan 2021, 5 kota dengan penjualan tertinggi terjadi pada kota Charleston, New York, San Francisco, Miami, dan juga Portland. 5 kota dengan penjualan tertinggi ini masing-masing akan berbeda setiap tahun dan setiap bulannya. Misal kita ingin memfilter berdasarkan tahun 2020. Maka penjualan nomor 1, yaitu penjualan tertinggi, terjadi pada kota New York, yaitu sekitar 28%. Jika kita filter lagi untuk bulan Agustus tahun 2020 misalnya, maka untuk penjualan nomor 1 tertinggi terjadi pada kota Houston dengan 54%. Hal ini juga berlaku untuk tahun 2021 jika melakukan pemfilteran yang sama, maka hasil yang didapatkan juga akan berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kota dengan penjualan tertinggi sangat berpotensi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah sales by profit by retail. Nah, untuk periode tahun 2020 dan 2021, untuk Westgear mempunyai total pendapatan yang diimbangi dengan laba operasional yang lebih besar dibandingkan dengan retail yang lain. Sedangkan untuk Walmart ini mempunyai total pendapatan dan laba operasional yang paling kecil dari retail yang lain. Jika kita coba untuk memfilter di tahun 2020, ini penjualan tertinggi masih dipegang oleh toko yang sama, yaitu Westgear. Sedangkan untuk tahun 2021 akan berbeda hasil. Untuk yang tertinggi itu akan dipegang oleh retail Food Locker. Nah, apabila kita memfilter berdasarkan tahun dan bulan tertentu, maka hasil yang didapatkan akan berbeda. Misalnya pada tahun 2020 bulan Maret. Kita coba. Maka penjualan tertingginya akan dipegang oleh Food Locker. Begitu juga jika kita memfilter untuk tahun dan bulan tertentu. Tentunya penjualan yang tinggi juga akan diikuti dengan laba operasional yang tinggi pula. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke monthly trend. Untuk pendapatan per bulan pada tiap produk adalah fluktuatif. Kita dapat lihat dari grafik bagian ini. Untuk monthly trend atau tren bulanan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021, penjualan tertinggi terjadi pada bulan Juli. Ini kita lihat dengan produk yang paling banyak diminati adalah street footwear. Dengan total penjualan 35,9 juta US dollar. Sedangkan pada masing-masing tahun, produk yang paling banyak diminati adalah, nah kita coba untuk filter tahun 2020. Produk yang paling banyak diminati adalah aparel pada bulan April dengan total penjualan adalah 8,7 juta US dollar. Sedangkan untuk tahun 2021 kita filter, penjualan tertinggi ada pada bulan Juli dengan produk street footwear dengan total penjualan adalah 29,73 juta US dollar. Nah, untuk mengetahui total pastinya, kita dapat mengklik masing-masing tahun dan bulan sesuai dengan kebutuhan. Kita coba untuk filter tahun 2020 misalnya untuk bulan Januari. Nah, kita dapat lihat di sini. Kemudian untuk tahun 2021 juga sama, kita dapat lihat di sini. Kemudian kita akan beralih ke sales by produk. Di sini kita lihat street footwear adalah produk kategori terbesar dengan total 37%. Untuk tahun 2020 dan juga 2021 yang merupakan produk dengan kontributor terbesar terhadap total penjualan. Sedangkan untuk tahun 2020, kita coba klik untuk tahun 2020. Produk yang paling laris masih dipegang oleh street footwear dengan total
penjualan yaitu 36%. Sedangkan untuk tahun 2021 masih dipegang untuk produk yang sama yaitu dengan total 38%. Nah, jika kita mencoba untuk memfilter di setiap bulan pada dua periode tersebut, rata-rata penjualan berdasarkan produk yang diminati masih dipegang oleh street foodwear. Ini menunjukkan adanya dominasi yang menguntungkan untuk produk ini. Kita coba. Masih sama untuk eh, produk yang paling tertinggi penjualannya adalah street foodwear. Lalu kita akan beralih pada profit-based sales method. Metode penjualan online adalah sumber laba terbesar dengan total 50% dibandingkan dengan metode penjualan yang lain. Ini berlaku untuk tahun 2020 maupun 2021. Ini menunjukkan bahwa penjualan dengan metode online lebih diminati pelanggan, sedangkan untuk metode in-store mempunyai total pendapatannya lebih sedikit dari metode penjualan yang lain. Hasil yang sama didapatkan pada tahun 2020 maupun 2021. Kita coba untuk tahun 2020. Untuk laba terbesarnya masih dipegang oleh online dengan cara penjualan online. Kemudian untuk tahun 2021, laba terbesar juga diperoleh dengan melakukan penjualan dengan metode online. Laba terbesar diperoleh dari metode penjualan online dan rata-rata untuk tiap bulannya metode online masih paling banyak diminati sepanjang 2 tahun tersebut. Nah, kita coba untuk 2 tahun tersebut, kita short by, ya kita filter by bulan. Nah, kita lihat rata-rata penjualan tertinggi masih dengan menggunakan metode penjualan menggunakan online. Kemudian kita beralih ke year over year. Di sini terjadi peningkatan penjualan yang sangat signifikan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Untuk tahun 2020, penjualan tertinggi ada pada bulan April. Kita coba lihat. Tahun 2020, kita lihat di bulan April. Nah, di bulan April ini total penjualannya adalah 24,6 juta US dollar. Sedangkan untuk tahun 2021 itu terjadi pada bulan Juli. Coba 2021 untuk bulan Juli dengan total penjualan adalah 78,3 juta US dollar. Nah, jika kita mengklik pada tahun dan bulan tersebut, maka nominal lebih rinci dapat diketahui dengan jelas. Jika dilihat secara keseluruhan, peningkatan penjualan terjadi setiap bulannya, meskipun terlihat fluktuatif. Namun ini menunjukkan pertumbuhan bisnis yang luar biasa dari tahun 2020 ke 2021. Nah, dari dashboard ini, kesimpulan secara keseluruhan dari Adidas Sales Analysis Dashboard ini yaitu, melalui dashboard berbasis Excel ini, kita dapat menganalisis ribuan data dengan lebih mudah dan efektif, serta kita dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kinerja keuangan Adidas, sehingga memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan berdasarkan data dengan perencanaan yang strategis dan informatif, yang disesuaikan dengan dinamika pasar yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun ada yang kurang berkenan. Terima kasih.